yang sudah nonton terkait podcastnya Om Deddy dengan Pak Luhut, di mana itu diposting 1 hari yang lalu. Jika teman-teman belum menonton video di atas, maka saya sarankan teman-teman harus menonton video tersebut sampai selesai. Dalam video tersebut juga Pak Menko sempat menyinggung terkait Big Data, di mana di Big Data ini begitu banyak orang-orang yang juga mendukung untuk Pak Presiden ini 3 periode. Di mana Big Data ini beliau menyinggung dari Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Pak, di sosial media baik itu Facebook, Instagram, TikTok, mereka bisa membuat dari 1 orang itu banyak akun. Apalagi jika mengingat dan menimbang begitu banyak buzzer-buzzer yang tersebar di seluruh platform media sosial, dan itu bukan rahasia umum lagi. Jadi hemat saya, jika teman-teman yang ingin mendukung 3 periode, tanya ke masyarakat secara langsung, bukan mengandalkan sosial media yang masih bisa dimanipulasi. Kemudian beliau juga sempat menyinggung terkait bahwa Pak Presiden ini akan selalu taat dengan konstitusi. Sementara jika di pemerintahan sudah begitu banyak yang mendukung 3 periode ini dan konstitusi itu diubah, maka beliau akan menerima jabatan 3 periode ini dengan dalih taat konstitusi. Padahal yang masyarakat inginkan adalah beliau akan taat dengan konstitusi saat ini yang tidak akan diubah. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana terkait penundaan pemilu 2024. Wacana itu sekarang sudah ramai menjadi perbincangan publik, teman-teman. Yang awalnya disampaikan oleh Ketua Umum PKB, kemudian Ketua Umum PAN, dan Ketua Umum Partai Golkar yang mewacanakan terkait penundaan pemilu. Dan wacana ini semakin heboh, teman-teman, terkait apa yang disampaikan menterinya Pak Jokowi sendiri, Luhut Binsar Panjaitan. Katanya ada percakapan di media sosial itu 110 juta yang mendukung terkait penundaan pemilu 2024 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi ini menjadi lebih seksi, teman-teman, lebih menarik untuk diperbincangkan terkait big data yang dipunyai oleh Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi publik juga ingin tanya sebenarnya, teman-teman, kepada pihak Luhut Binsar Panjaitan, data seperti apa yang dipunyai oleh Luhut Binsar. Karena itu publik ingin tahu. Nah, diminta kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk buka data. Datanya seperti apa, nanti diuji oleh publik, oleh masyarakat. Apakah data itu valid atau data itu tidak valid? Dan publik tentunya penasaran terkait data yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan yang katanya ada 110 juta. Ini warganet atau masyarakat yang membahas terkait wacana penundaan pemilu dan setuju pemilu ditunda di 2024. Dan masyarakat tentunya ini penasaran dengan big data yang dipunyai oleh Luhut Binsar Panjaitan mengenai 110 juta pengguna media sosial itu yang menginginkan penundaan pemilu 2024. Pertanyaannya sekarang, berani tidak Pak Luhut Binsar Panjaitan buka big data ke publik? Sebenarnya siapa-siapa yang mendukung penundaan pemilu, big datanya seperti apa? Maka ini kita bisa uji, teman-teman, apakah data itu valid atau tidak. Karena kalau kita baca di Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya, kan media sosial saat ini nih yang paling ngetren. Nah, ini yang kita ketahui, teman-teman, tidak banyak sebenarnya warganet yang membicarakan itu. Apalagi kalau kita lihat, teman-teman, satu akun atau channel yang dimiliki oleh para YouTuber terbesar di Indonesia seperti Deddy Corbuzier, Ria Ricis, Atta Halilintar. Ini yang kita lihat kan terbesar. Tidak banyak yang membicarakan masalah politik, apalagi mendukung penundaan pemilu 2024. Jadi katakanlah ya 1 jutaan lah. Kemudian Pak Luhut akan mengatakan 110 juta pengguna media sosial yang mendukung penundaan pemilu. Udah, di YouTube saja tidak ada 1 juta. Bagaimana mungkin dia mengatakan 110 juta? Ada di mana itu media sosial? Di Facebook, di Twitter, atau di TikTok, atau Instagram? Nah, kalau ditelusuri, saya pikir oke lah, katakanlah 2 juta. Kan tidak bisa mewakili
data yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang katanya 110 juta. Tidak bisa mewakili, terlampau jauh data yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Apakah data itu valid atau tidak valid kita kurang tahu, karena pihak Luhut Binsar Panjaitan belum mengungkapkan big data yang dimaksud. Karena itu publik menantang kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk open saja, membuka big data yang dimaksud, seberapa banyak orang yang mendukung terkait penundaan pemilu 2024. Jadi kita sebenarnya bisa sangat mudah menelusuri di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di TikTok, berapa banyak orang yang setuju terkait penundaan pemilu 2024. Nah teman-teman, terkait wacana penundaan pemilu 2024 ini juga mendapatkan respon dari mantan komisioner KPU. Karena KPU itu menyelenggarakan pemilu tiap 5 tahun dan rakyat memberikan mandat kepada presiden, wakil presiden, kepada DPR, MPR itu per 5 tahun. Jadi mandat 5 tahun, tetapi mereka punya wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu. Loh, dia mendapatkan perpanjangan masa jabatan itu mandat dari siapa? Padahal rakyat memberikan mandat itu cuma 5 tahun. Tetapi dia ingin memperpanjang masa jabatan. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal, tidak logik menurut saya kalau mereka menginginkan seperti itu. Jadi kalau mereka ingin masa jabatan pertama, ya ikut saja di pemilu berikutnya di 2024 digelar pemilu, ikut saja. Kalau rakyat masyarakat memilih dia, diberikan mandat untuk 5 tahun ke depan, ya ikuti saja, itu karena mandat rakyat. Tetapi kalau ingin perpanjangan keinginan pribadi, wah ini berarti tidak mengikuti aturan main dalam bernegara. Karena bernegara diatur, ada undang-undangnya, ada aturannya. Seperti pemilihan presiden, wakil presiden itu tiap 5 tahun. Kenapa mereka mencoba untuk mengutak-atik masalah itu? Nah, kali ini teman-teman ada tanggapan dari mantan komisioner KPU. Kita baca berita teman-teman dari suara.com. Ex-komisioner KPU mengatakan, elit mau perpanjang masa jabatan presiden tanpa mandat rakyat. Itu keliru besar. Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity, NetGrid, Hadar Nafis Gumai, menilai bahwa jika ada elit-elit politik yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden tanpa adanya mandat rakyat, maka hal itu dianggap sebagai kekeliruan besar. Hadar mengatakan, pemilu aspek utamanya harus digelar secara 5 tahun sekali. Pemilu harus digelar lantaran dianggap telah menjadi ruang utama penyaluran dari kedaulatan sebagai warga negara. Kalau kemudian elit politik dan pemerintahan ingin memperpanjang masa jabatannya tanpa kemudian mendapatkan mandat, ini sesuatu yang keliru besar, kata Hadar dalam diskusi daring yang disiarkan di YouTube Public Virtual Rabu 17 Maret 2022. Mantan komisioner KPU tersebut menyampaikan para elit politik tidak menganggap dan tidak ingin mendengarkan suara rakyat. Nggak perlu mandat mereka, kita panjangin saja masa jabatan kita. Itu sebetulnya yang kelihatannya diusung-usung sejumlah elit pemerintahan kita, tuturnya. Untuk itu Hadar mengajak masyarakat untuk sadar diri dan berani bersuara. Menurutnya, jika publik hanya cuek, oligarki malah semakin berkuasa. Karena kalau kita diam saja, kemudian cuek saja, bahwa suara kita walau cuma satu di dalam setiap pemilihan, nggak apa-apalah. Disinilah sebetulnya kekuatan-kekuatan yang disebutkan oligarki di sekitarnya dan atau pada dirinya akan bebas saja membawa atau merusak negeri kita. Ini tuturnya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan pemilu 2024 diundur selama 1 atau 2 tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya pemilu. Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun, kata Cak Imin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2022.
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca 2 tahun dihajar pandemi COVID tidak boleh menjadi terhenti atau membeku. Itu pandangan dari Muhaimin Iskandar. Kenapa beliau mengusulkan penundaan pemilu 2024? Alasan ekonomi. Jadi ekonomi yang sudah mulai membaik karena dihajar pandemi COVID-19 ini tidak boleh terhenti karena ada pemilu. Karena itu dia mengusulkan Caimin pemilu ditunda 2024 ini 1 atau 2 tahun. Jadi itu teman-teman, kalau kita melihat gambaran umum terkait wacana penundaan pemilu. Dan kalau saya berpandangan bahwa penundaan pemilu 2024 adalah mengkhianati kedaulatan rakyat. Jadi mandat rakyat itu dikhianati. Kenapa? Mandat rakyat diberikan per 5 tahun. Jadi para elit politik harusnya mendengar aspirasi rakyat. Jangan membuat wacana-wacana yang tidak produktif, dan ini malah menjadi kegaduhan tersendiri di publik. Apalagi saat ini masih pandemi COVID, kemudian masalah yang dihadapi masyarakat terjadi kelangkaan minyak goreng, kemudian harga kedelai yang cukup mahal, kemudian ada aturan mengenai kepesertaan BPJS, itu juga menjadi masalah tersendiri karena mengurus SIM, STNK, ini kabarnya yang ke depan itu harus ikut dalam kepesertaan BPJS. Kemudian mendapatkan surat kelakuan baik juga begitu. Ditambah jual beli tanah, ini juga menyertakan kartu BPJS. Jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini cukup kompleks. Nah, kali ini ada wacana terkait penundaan pemilu. Karena pengalaman kita sudah kita lihat seperti kemarin teman-teman, ada pemilu kada digelar pada saat pandemi juga tidak menjadi masalah. Ekonomi juga tidak terganggu. Masalah COVID juga berjalan seperti biasa. Nah, sekarang ketika masyarakat sudah banyak divaksin, masyarakat sudah banyak yang sudah imunitasnya cukup baik. Nah, kalau diselenggarakan pemilu, saya pikir juga tidak masalah. Jadi, banyak elit politik juga yang ini menolak terkait wacana penundaan pemilu. Nah, itu teman-teman terkait wacana penundaan pemilu 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.